Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kudrat dan irodatnya. Alhamdulillah, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga masih diberikan nikmat keimanan yang disertai dengan hidayah taufik dan hidayah. Alhamdulillah, mampu mendorong kepada kita sehingga bisa hadir di majelis ilmu ini yang mudah-mudahan mendapatkan limpahan ridho dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahmatullah, pada kesempatan sekarang kita akan membahas tentang hadis yang menerangkan 4 kelompok yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keridhaan kepadanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Arba'atun, ada 4 orang yang berhubungan azza wa jalla, yang dibenci oleh Allah azza wa jalla. Jadi hadis ini menerangkan tentang 4 golongan, 4 orang yang mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang 4 orang itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, kata Rasulullah, al-bayyanu halalu. Ini yang pertama adalah pedagang yang banyak bersumpah. Ini hati-hati. Pedagang yang banyak bersumpah. Itu yang pertama. Yang kedua, wal faqir muhtal. Orang fakir yang berlagak sombong. Yang ketiga, wal syaikhuz zani, seorang yang telah lanjut usia berzina. Dan yang keempat, wal imam jair, pemimpin yang zalim. Nah, rahmatullah, salah satu tuntutan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengimani nama dan sifat-sifat Allah. Jadi kita harus
mengimani nama dan sifat-sifatnya tanpa menyerupakan dengan sifat yang ada pada makhluknya. Jadi jangan disamakan ya, nama dan sifat Allah disamakan dengan nama dan sifat makhluknya. Dan kemudian selain sifat kasih sayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat kasih sayang. Nah, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kasih sayang terhadap hamba-Nya yang maha luas, Allah Azza wa Jalla pun merupakan Rabb yang memiliki sifat marah atau murka. Nah, kita harus mengimani selain sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun memiliki sifat marah atau murka. Nah, ada banyak dalil yang termaktub di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW berkenaan dengan sifat marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tentu menunjukkan sebuah kesempurnaan yang ada pada zat dan sifatnya. Jadi sifat marahnya Allah, murkanya Allah ini bukan merupakan sifat kekurangan, tapi ini merupakan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal ini tentu menunjukkan sebuah kesempurnaan yang ada pada zat dan sifatnya. Nah, di antara dalil-dalil sifat murka atau marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah sebagai berikut. Ini yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa, ayatnya ayat yang ke-93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazaohu jahannam khalidan fiha, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dan dia yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja akan kekal berada di dalam neraka jahanam tersebut. Wa ghadiballahu alaihi ayat. Ini ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah itu mempunyai sifat marah. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Allah murka kepada seseorang yang dengan sengaja membunuh seorang mukmin. Jadi wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'aziman. Wa la'anahu, dan mengutukinya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'aziman, dan menyediakan azab yang besar baginya. Jadi ini di dalam Al-Quran dijelaskan betapa besar-besarnya menghilangkan nyawa seorang mukmin dengan sengaja. Dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan kekal di dalam neraka jahanam. Dia akan
dilaknati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan azab yang besar. Jadi di antaranya ayat yang menerangkan bahwa Allah itu mempunyai sifat marah, mempunyai sifat murka. Kemudian di dalam ayat yang lain, ini dalam Quran surat Toha, Quran surat Toha, surat yang ke-20, ayatnya ayat yang ke-81 sampai ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulu min thayyibatin ma razaqnakum wa la tadhuru fihi fayahilla 'alaikum ghadabi. Kulu makanlah min thayyibatin di antara rezeki yang baik ma razaqnakum, apa yang kami rezekikan kepadamu. Wala tadhuru fihi, dan janganlah melampaui batas padanya. Jadi jika dilarang berlebihan, melampaui batas, memakan makanan yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ayahila alaikum ghadabi, yang menyebabkan kemurkaanku. Nah, di dalam ayat ini pun dijelaskan bahwa Allah mempunyai sifat murka. Orang yang berlebih-lebihan dalam hal makanan, maka akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahila alaikum ghadabi, yang menyebabkan kemurkaanku. Wa ayahil alaihi ghadabi, dan barang siapa yang ditimpa oleh kemurkaanku, faqad hawa, maka sesungguhnya dia binasa. Jadi seseorang yang mendapatkan kemurkaan dari Allah, maka dia akan mendapatkan kebinasaan. Wa inni laghafar liman taba wa amila sholihan tsumma ihtada. Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertobat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beramal soleh, kemudian tetap dia berada di jalan yang benar. Sudah dua ayat yang menerangkan bahwa Allah mempunyai sifat marah, Allah mempunyai sifat murka. Kemudian di dalam beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa Allah memiliki sifat marah dan murka. Kalau tadi di dalam Al-Quran, ini di dalam hadis Nabi menerangkan bahwa Allah memiliki sifat marah dan murka. Di antaranya dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Inna Allah lama qadar khalqa, sesungguhnya Allah tatkala Allah Azza wa Jalla menetapkan makhluknya, hataba indahu fawqa arsyihi, dia tulis di sisinya di atas arsy, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Ini di dalam hadis yang menerangkan bahwa Allah mempunyai sifat marah.
mempunyai sifat murka. Nah, ikhwati rahimahumullah. Dengan demikian marah dan murka adalah salah satu sifat Allah yang dengan itu menunjukkan kesempurnaannya. Ini bukan sifat kekurangan. Ini menunjukkan sifat kesempurnaannya. Yang mana tentunya sebagai seorang muslim harus menerima dan mengimaninya dengan tanpa harus menyamakan sifat Allah dengan makhluk atau mentakwil sifat-sifat tersebut. Jadi melalui hadis di muka menguatkan bahwa Allah merupakan Rabb yang mempunyai sifat murka. Kemurkaan Allah kepada makhluknya disebabkan karena sikap dan perilaku makhluknya itu sendiri yang telah melanggar aturan-aturan Allah. Kenapa Allah murka? Karena makhluknya tersebut melanggar apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di dalam hadis yang dibacakan tadi ada 4 golongan, ada 4 orang yang akan mendapatkan murka dari Allah. Yang pertama adalah pedagang yang banyak bersumpah. Tadi diterangkan al-bay'ul halal, pedagang yang banyak bersumpah. Ini kalau pedagang harus hati-hati, jangan sampai mendapat murka Allah. Pedagang kan biasanya karena ingin barang dagangannya laku, barang dagangannya laris, sehingga dia mengobrol sumpah demi Allah kan. Ini dilarang tidak. Bahkan pedagang yang banyak bersumpah ini akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi al-bay'ul halal, jadi al-halal itu banyak bersumpah. Kalau kata Imam As-Sindi, beliau memberikan penjelasan al-halal itu ayat-ayat halfi litarwizi mubayyinatu qawluhu. Jadi kata beliau, al-halal ialah orang yang sering bersumpah untuk mempromosikan apa yang dijualnya. Mempromosikan apa yang dijualnya. Jadi karena ingin laku barang-barang itu dibumbui dengan sumpah-sumpah. Karena sumpah-sumpah yang palsu, yang tidak sebenarnya sesuai dengan apa yang dijual. Bahkan bersumpah itu kalau jujur kita tidak diperbolehkan. Bersumpah dengan nama Allah, walaupun jujur dan sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Itu akan nanti semakin menghilangkan keberkahan dari bahan-bahannya tersebut. Nah, jadi al-halal itu artinya sering bersumpah untuk mempromosikan apa yang dijual. Jadi dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW menyebutkan kelompok yang pertama yang akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pedagang yang senang bersumpah. Itu sering belajar ke pasar misalnya, sering mendapatkan pedagang yang bersumpah. Makanya kalau di pasar beli mengobrol sumpah,
supaya si konsumennya itu percaya, supaya si konsumennya itu membeli barang yang dijualnya itu akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini dijelaskan kalimat al-halal wal muhtar merupakan dua bentuk sifat mubarak yang mengandung faedah terbiasa bersumpah. Jadi si pedagang ini sudah merupakan karakternya, kebiasaan. Itu selalu bersumpah ketika menjual barang dagangannya. Jadi terbiasa bersumpah dan sangat sering bersumpah di dalam perdagangan. Nah, rahimahullah, salah satu perilaku para pedagang yang bernilai dosa dan maksiat adalah sumpah palsu, berbohong, menjual barang dagangan itu dengan cara berbohong, dengan cara sumpah palsu, agar dagangannya tersebut laris, agar dagangannya tersebut laku terjual banyak. Misalnya seorang pedagang mengatakan misalnya pada calon konsumen yang bilang bersumpah, demi Allah, saya mengambil untung ini cuma Rp1.000. Sampai bersumpah demi Allah. Bahkan kalau kita ada di pasar-pasar panen, demi Allah, demi Rasulullah, tidak boleh. Kalau misalnya bersumpah, misalnya di pengadilan untuk menunjukkan bahwa kita itu tidak melakukan sesuatu hal yang dilarang, demi Allah, tidak, demi Rasulullah tidak ada sumpah dari Rasulullah. Kalau berusaha biasa demi Allah, demi Rasulullah. Bahkan ketika berdagang tidak banyak yang bersumpah seperti itu. Demi Allah, demi Rasulullah. Aku tuh mengambil keuntungan itu tidak seberapa, cuma Rp1.000. Padahal dia mengambil keuntungan 30% misalnya. Sudah berbohong, sudah berdusta, sudah mengatakan sumpah palsu. Nah, itu pedagang yang seperti itu yang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mungkin diberikan kalau belanja di pasar, kalau yang bersumpah. Habis itu pada tersaking padahal Allah mendapatkan keuntungan yang banyak dengan penjualan Rp1.000. Ini hati-hati, terutama para pedagang, jangan sampai memodal sumpah, apalagi sumpahnya itu sumpah palsu. Ungkapan sumpah itu yang maksudkan untuk menarik konsumennya agar mau membeli. Dan ini kategori sumpah para pedagang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pastinya akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yaqdurullah ilaihi yaumal qiyamah." Ada 3 golongan nanti yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Wala yuzakihim, dan tidak mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka disediakan siksa yang pedih. Wa rajulun aqama sil'atahu ba'da 'ashr,
seseorang yang masih menjual dagangannya setelah sholat asar. Lalu dia bersumpah, "Apalah wallahi demi Allah." Menjual barang dagangannya dengan memakai sumpah demi Allah. Bahkan dia mengatakan, "Alladzi la ilaha ghairuhu." Katanya, demi Allah dan yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Mengungkapkan kalimat-kalimat tauhid. Laqad aqaitu biha kadza wa kadza. Kemudian dia itu berkata, "Sungguh tadi barang dagangan sudah laku dengan harga sekian, harga sekian." Jadi ingin si konsumennya itu tertarik. Sumpah demi Allah, sungguh barang dagangan itu sudah terjual tadi dengan harga sekian, sekian. Padahal tidak. Tidak seperti apa yang dia katakan. Fasaddaqahu rajulun. Akhirnya pembeli pun percaya. Jadi yang si konsumennya tadi karena dia berkata demi Allah, barang dagangan itu tadi telah laku dengan harga sekian sekian. Akhirnya dia percaya dan membeli barang dagangannya tersebut. Thumma qara'na hadhil ayat. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengumumkan janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Jadi menggunakan sumpah demi Allah demi keuntungan dunia yang sedikit. Maka di sini dijelaskan Rasulullah SAW dia itu orang yang mengumumkan janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, yaitu ingin mengharapkan keuntungan dunia. Nah, jawabnya semua. Bagaimana kalau seseorang pedagang bersumpah dengan sumpah yang jujur? Demi Allah, ini pakai sekarang dia sambil dia jujur memakai sumpah demi Allah. Apakah masih tetap terkategori sebagai orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka mengenai hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, sumpah-sumpah yang diucapkan ketika berdagang hanya akan menghilangkan nilai keberkahan dari harta tersebut. Itu betul jangan memakai sumpah-sumpah seperti itu. Sebab nanti akan menghilangkan keberkahan dari harta tersebut, akan menghilangkan keberkahan dari jual beli tersebut. Jadi alangkah baiknya untuk ditinggalkan. Al-halifu munafiqatun lisil'atihi munfiqatun lil barakah. Sumpah itu melariskan dagangan. Jadi memang dengan sumpah itu bisa melariskan barang dagangan. Munfiqatun lil barakah, namun menghilangkan keberkahannya. Di dalam hadis riwayat Bukhari, nomor hadisnya 2087 dan hadis
hadis Muslim, nomor hadisnya 1606. Nah, itu yang pertama. Jadi kata Rasulullah yang dimurkai oleh Allah adalah seperti yang banyak bersumpah untuk melariskan barang dagangannya. Yang kedua, orang fakir yang berlagak sombong. Kelima fakir sombong. Nah ini kalau redaksi hadisnya yaitu wal fakir mukhtal, orang fakir yang berlagak sombong. Jadi mukhtal itu berlagak sombong. Nah istilah mukhtal yang menunjukkan kesombongan dan merasa dirinya lebih dari yang lain. Jadi membangga-banggakan dirinya sendiri. Nah, kalau sekarang mungkin istilahnya apa ya? Narsis mungkin. Membanggakan dirinya sendiri, menganggap dirinya itu lebih baik dari orang lain. Nah itu mukhtal. Syekh Anas Falakah menyatakan bahwa makna mukhtal ialah yang dulu ila nafsihi bi'aini irtiqari. Dia menganggap dirinya penuh dengan kebanggaan. Jadi ada diri personal gitu. Memandang dirinya itu penuh dengan kebanggaan. Nah itu arti dari mukhtal. Jadi orang fakir yang berlagak sombong. Kesombongan merupakan dosa yang pertama yang dilakukan oleh pelaku dengan harga sekian. Akhirnya dia percaya dan membeli barang dagangannya tersebut. Cuma orang hadhil ayat. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit. Jadi menggunakan sumpah demi Allah demi keuntungan dunia yang sedikit. Maka di sini dijelaskan Rasulullah SAW dia itu orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, yaitu ingin mengharapkan keuntungan dunia. Nah, bagaimana kalau seseorang pedagang bersumpah dengan sumpah yang jujur demi Allah, ini pakai sekarang bisa dia jujur memakai sumpah demi Allah. Apakah masih tetap terkategori sebagai orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka mengenai hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, sumpah-sumpah yang diucapkan ketika berdagang hanya akan menghilangkan nilai keberkahan dari harta tersebut. Itu untuk jangan memakai sumpah-sumpah seperti itu. Sebab nanti akan menghilangkan keberkahan dari harta tersebut, akan menghilangkan keberkahan dari jual beli tersebut. Ini alangkah baiknya untuk ditinggalkan. Al-halifu munafiqatun lis'atihi munfiqatun lil barakah. Sumpah itu melariskan dagangan. Jadi memang dengan sumpah itu bisa melariskan barang dagangan. Munfiqatun lil barakah, namun menghilangkan keberkahannya.
Di dalam hadis riwayat Bukhari, nomor hadisnya 2087 dan hadis Muslim nomor hadisnya 1600. Itu yang pertama. Jadi kata Rasulullah yang dimurkai oleh Allah itu pedagang seperti itu, pedagang yang banyak bersumpah untuk melariskan barang dagangannya. Yang kedua, orang fakir yang berlagak sombong. Karena fakir sombong gitu. Nah ini kalau redaksi hadisnya yaitu wal fakir muhtal, orang fakir yang berlagak sombong. Jadi muhtal itu berlagak sombong. Nah istilah muhtal yang menunjukkan kesombongan dan merasa dirinya lebih dari yang lain. Jadi membangga-banggakan dirinya sendiri. Nah, kalau sekarang mungkin istilahnya itu apa ya? Narsis mungkin ya. Itu membanggakan dirinya sendiri, menganggap dirinya itu lebih baik dari orang lain. Nah itu muhtal. Syekh Anas Falatah menyatakan bahwa makna muhtal ialah yang dulu ila nafsihi bi'ainin iftikhari. Dia memandang dirinya penuh dengan kebanggaan. Jadi ada dirinya seorang lain gitu ya. Memandang dirinya itu penuh dengan kebanggaan. Nah itu arti dari muhtal. Jadi orang fakir yang berlagak sombong. Kesombongan merupakan dosa yang pertama yang dilakukan oleh siapa? Yang pertama harus sombong di muka bumi ini siapa? Iblis. Nah, iblis itu kan sombong, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis itu kan ketika Allah memerintahkan sujud kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam memang diberikan kelebihan. Dia hafal nama-nama keseluruhan. Usjudu li Adam fasajadu ila iblis. Usjudu. Kalau malaikat itu semuanya bersujud kepada Nabi Adam, fasajadu ila iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Adam? Padahal yang memerintahkan itu Allah. Aba wastakbar. Aba itu menolak. Mungkin mau. Aba wastakbar istikbar. Istikbar itu sombong. Bahkan dengan kafir, maka si iblis itu digolongkan ke dalam golongan makhluk-makhluk yang kafir. Karena minajin papasakok min amri robi. Iblis itu golongan jin papasakok min amri robi yang menyalahi dari perintah Allah. Jadi bukan dari golongan malaikat, tapi dari golongan jin papasakok min amri robi. Kalau dalam ayat yang lain diterangkan seperti itu. Jadi yang pertama kali sombong itu adalah makhluk yang bernama iblis. Iblis laknatullah. Ya. Semoga senantiasa seterusnya dilaknati oleh Allah. Nah, di antara pemicu kesombongan iblis karena merasa diri lebih mulia, lebih baik daripada Adam. Dengan perilaku berbangga diri, menolak perintah dan merendahkan makhluk lain. Itulah iblis yang mendapat konsekuensi laknat sampai hari kiamat. Anak ayatnya, aku ini lebih baik daripada kholaqtani min narin wa kholaqtahu min tin. Aku ini diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari min tin, dari tanah. Jadi menurut
sorangan katanya api lebih baik dari tanah. Sombong iblis itu, sehingga tidak mau tunduk patuh kepada perintah Allah. Tidak mau tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan orang yang kaya raya dengan hartanya yang berlimpah-limpah setelah sekolah, Allah lenyapkan di orang ke dalam perut bumi. Ini jangankan orang fakir yang sombong, yang kaya raya juga sampai sekarang karena di mana-mana orang mencari harta karun. Saking kaya raya terkenal di seluruh dunia bahwa itu adalah orang yang paling kaya. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilenyapkan di orang bumi seluruh kekayaannya karena dia membanggakannya. Diberi rezeki oleh Allah, diberi kekayaan oleh Allah. Dia merasa bahwa uti'uhum ala ilmin tinggi. Itu semua harta kekayaan itu adalah hasil dari jerih payah, hasil dari kepintaran orang. Sombong, bangga dengan kekayaan merupakan maka dikemana si korun itu oleh bumi. Ikhwan rahimahullah, hal tersebut sebagai bukti bahwa dia tidak senang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang jika ada makhluk ciptaannya yang diberi rezeki darinya namun membanggakannya. Jadi setiap Allah sombong membanggakan dari kekayaannya tersebut. Dan Allah lebih tidak suka terhadap orang-orang fakir yang berwarga sombong. Orang kaya raya sekelas Qarun, sekelas Fir'aun tidak disukai oleh Allah, apalagi orang fakir, fakir sombong. Ini sama kalau kata Rasulullah tadi, orang tersebut mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini sebagaimana disebut oleh Nabi sebagai orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan orang-orang kafir itu setidaknya berwujud pada 3 perilaku. Yang kadang-kadang kita jumpai yang pertama tidak berdoa, tidak beribadah kepada Allah. Jadi orang yang tidak berdoa itu masuk orang yang sombong. Semakin kita banyak berdoa kepada Allah, Allah semakin mencintai ibadah kita. Beda dengan kalau mau diminta itu lama-lama bosankan, Allah itu justru semakin banyak diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin mencintai kepada hamba-Nya yang banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak suka berdoa itu termasuk orang yang sombong. Banyak hari ini kita jumpai orang-orang yang bekerja keras, banting tulang, menyambung makan, sampai bahasa Sunda suku biji buru biji suku. Demi apa sholat? Begitu Pak, sholat hari dan saking mencari harta, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk sombong. Menganggap rezeki itu hanya akan dapat karena pekerjaannya yang dilakukan setiap waktu dengan durasi yang sangat panjang, sangat lama. Ini sudah sore jeder sekali bahasa bahkan malam, sehingga punya anggapan bahwa rezeki karena durasi bekerjanya yang sangat lama, dengan kerja keras, dengan kegigihannya, dengan giat yang mencari. Punya anggapan
Kemudian yang kedua, mereka bekerja full-time dengan menabrak waktu sholat. Bukan hanya menabrak, bukan hanya dihadirkan, bahkan tidak sholat sama sekali demi mencari harta, demi mencari kekayaan. Yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tidak pandai bersyukur. Yang mana wujud daripada kerendahan hati adalah dengan bersyukur. Sementara orang-orang yang enggan untuk bersyukur atas limpahan nikmat dari Allah adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah. Bahkan kalau seseorang bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya, akan menambah karunia. Lalu syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tidak pernah bersyukur. Orang yang tidak pernah bersyukur, dia tidak akan bahagia di dalam hidupnya. Karena kebahagiaan itu ada di dalam diri kita dengan orang itu menerima apa yang diberikan oleh Allah setelah kita berusaha berikhtiar secara maksimal. Kun qani'an takun agama. Jadilah kamu orang yang qana', takun agama. Kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Menerima kata orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang akan mendatangkan kebahagiaan. Jadi golongan yang kedua, orang akhir yang berlagak sombong, itu yang dikatakan oleh Rasulullah, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, adalah seorang yang lanjut usia, dia masih berzina. Ini usia tua itu harusnya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ini malah melakukan perzinahan. Jadi konteks hadisnya, wasyaikhu zani, seorang yang lanjut usia berzina. Jadi syaikhun itu dalam bahasa Arab menunjukkan pada fase usia seseorang yang sudah masuk usia lanjut, ya sekitar 60 tahun ke atas. Nah, orang-orang di fase itu idealnya semakin dia mendekatkan merasa beribadah kepada Allah. Kamu dari bahasa Sunda bisa agung yang disebut agung, jadinya karena justru semakin dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada keimanan tua-tua kelatih, semakin tua semakin menjadi. Harusnya dimana itu dengan makna yang positif. Semakin tua semakin menjadi beribadahnya kepada Allah, semakin bersemangatnya beribadah kepada Allah. Kan harus seperti itu. Dia menjadi alhamdulillah kita karena kemaksiatannya kabur, habis kopi, berjudi, berbuhaya, bersalah alhamdulillah kita kurang nikmat beribadah Allah, bahkan menjauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal umurnya telah lanjut, usianya sudah renta, badannya pun telah harusnya justru semakin mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diterangkan di dalam hadis Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala a'dallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sana
Allah telah memberi uzur kepada seseorang dengan menangguhkan ajalnya hingga umur 60 tahun. Diberi uzur. Kalau ketika masih muda, semangat mencari ilmu, jadi usianya telah sakit-sakitan. Kadang-kadang ingin mencari ilmu, tetapi karena sakitnya sehingga di rumah bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan pahala. Kebiasaannya itu akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dia sehat, ada yang dia kuat, pasti dia akan menghadiri majelis ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mencapai umur 60 tahun. Ada salah satu alasan penting kenapa orang yang lanjut usia apabila berzina sangat dimurkai oleh Allah, karena ia telah mencemar usianya yang seharusnya dia rajin beribadah. Badannya juga sudah lemah, tenaganya sudah kurang, ini malah bermaksiat, malah berzina, malah itu karena oleh Rasul dikatakan, ya, di antara yang dimurkai oleh Allah adalah orang yang sudah lanjut usia dia masih berzina. Yang keempat, pemimpin yang zalim. Wal imam jahil, pemimpin yang zalim. Jadi imam atau pemimpin dalam konsep Islam memiliki peran dan posisi yang sangat strategis, sangat penting, sangat menentukan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah menegaskan bahwa tugas pemimpin adalah hirasatuddin wasiyasatuddin, jadi menjaga agama dan menyiasati kedudukan. Itu pemimpin itu punya kekuasaan, punya wewenang yang luas. Ini tugas seorang pemimpin. Jadi dengan demikian pemimpin dalam Islam bukan hanya mengurus soal kesejahteraan sosial, keamanan, kenyamanan lingkungan, tetapi bagaimana membangun dan mengisi jiwa masyarakatnya dengan keimanan. Jadi dengan Islam itu saya memperhatikan ya, makanannya saja, kesejahteraan lahirnya saja. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab terhadap akhlak masyarakat. Bagaimana masyarakat itu menjalankan ajaran-ajaran agama. Itu tanggung jawab pemimpin. Bagaimana membangun dan mengisi jiwa masyarakatnya dengan nilai-nilai agama. Saya pemimpin seperti itu. Jangan memperhatikan akhlak, nilai-nilai ajaran agama masyarakatnya. Kesejahteraan lahir juga kadang-kadang disampingkan. Asal diri saja yang makmur, asal diri yang kaya raya, tidak memperdulikan kebutuhan masyarakat. Padahal ketika kampanye untuk Golkar ingin memakmurkan masyarakat. Hati-hati kata Rasul bahwa pemimpin yang zalim itu akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjawabnya orang. Kenapa di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan ada 7 kelompok yang akan dinaungi oleh Allah nanti pada hari kiamat, la dzillu illa dzilluh, yang pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Yang pertama, ranking pertama, al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil.
itu mendapatkan pahala yang sangat besar, akan dilindungi oleh Allah, akan dilindungi oleh Allah, karena sangat tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari hadis Abi Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, al-imamun adil. Ranking pertama itu imam yang adil, pemimpin yang adil. Nah, jika diperhatikan, Nabi menyebutkan paling pertama imam dan pemimpin yang adil dalam hadis di atas. Hal demikian menjadi isyarat bahwa nilai kehadiran di tengah masyarakat sangat penting karena berurusan dengan urusan publik, urusan masyarakat luas dan hajat hidup orang banyak. Jadi posisi pemimpin itu sangat penting. Pemimpin yang adil nanti akan mendapatkan pemimpin. Tapi sebaliknya kalau pemimpin itu zalim, justru itu akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rahimahullah, kata Syekh Hasan Sulaiman Al-Maliki yang mengatakan, Allah mengawali 7 kelompok dengan menyebut orang yang adil terlebih dahulu karena kehidupannya itu menyambut dirinya dan nasib orang banyak. Jadi pemimpin itu sangat menentukan. Pemerintah yang adil adalah dia yang mematahkan bumi orang-orang zalim. Jadi bisa melindungi orang-orang yang lemah dari orang-orang yang zalim. Kemudian ia adalah sandaran kaum du'afa dan orang-orang miskin. Harus mampu mensejahterakan orang-orang yang miskin. Dengan kehadirannya pemerintah yang adil, maka urusan publik terselesaikan sehingga mereka merasa aman dan terjamin jiwanya, hartanya, dan nama baiknya. Perlunya pemimpin yang pantas adil dan jalannya, lalu pemimpin agama tanggung jawabnya juga besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sangat pantas Allah untuk murka, Allah untuk marah, dan tidak akan melihatnya di hari kiamat kelak jika pemimpin itu adalah pemimpin yang zalim. Sebab kezalimannya sangat berkaitan erat dengan orang banyak. Jadi kalau pemimpin banyak yang terzalimi, masyarakat yang sedemikian banyak juga ikut terzalimi. Jika kebijakannya menyangkut kerusakan untuk agama, maka ia telah memanfaatkan orang dalam agama dalam jumlah yang sangat besar. Kenapa pemimpin yang adil besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya punya problem. Saya sering cerita dengan sombong. Mereka berkata, sehingga terkenal manfaat, sehingga manfaat, sehingga menggugah karena iman oleh kekuatan dan sayang. Tadi yang pertama, bahwa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala al-kaji aku dari pedagang yang namanya bersumpah, itu yang dimurkai. Yang kedua, orang yang fakir yang beragama sungguh. Yang ketiga, seorang yang berusia yang masih berzina. Dan yang keempat, pemimpin yang zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan